Sani-saninya. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sikap doa. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khairi wa afiyah wa anti. Alhamdulillah ana bi khair. Hari ini siapa yang nggak masuk? Tidak ada. Masuk semua berarti ya? Ya, badan semua ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari bab baru, yakni tentang bahaya ghibah dan pentingnya tabayun. Karena materi ini cukup panjang, akhirnya Ustazah bagi menjadi 2 pekan atau 2 pertemuan. Yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang bahaya ghibah. Oke, di pertemuan pertama kita akan mempelajari bahaya ghibah. Tujuan pembelajaran yang hari ini Ustazah ambil adalah yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan apa itu arti dari ghibah sendiri. Yang kedua, kalian bisa membedakan makna ghibah dan apa itu fitnah dari yang dijelaskan oleh hadis Nabi, hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan hukum ghibah dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan yang terakhir adalah memberikan argumen dari dampak-dampak dari ghibah sendiri itu apa. Tuh. Oke, pertanyaan pertama dari Ustazah sebelum kita masuk ke materi, apa sih ghibah itu? Ada yang bisa menjawab? Apa ghibah itu? Oke, Mbak Calisa, apa ghibah itu? Kalau menurut saya ghibah itu kayak membicarakan keburukan orang gitu, kayak sekelompok orang yang ngomong keburukan orang. Oh, berarti bisa Ustazah simpulkan ghibah itu adalah membicarakan aib atau keburukan orang lain yang pada dasarnya di dalam circle itu tidak ada yang kita bicarakan. Nah, misalkan Ustazah lagi ngobrol nih sama Bianca, tapi Ustazah yang obrolkan adalah Rani. Posisi Rani tidak ada di kelas itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ghibah. Oke, pertanyaan kedua, dijawab untuk Mbak Calisa. Yang kedua, oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih Islam memandang ghibah itu sendiri? Oke, boleh Mbak Sakira. Oke, ghibah sendiri itu kalau di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 itu seperti memakan daging saudaranya sendiri. Sedangkan memakan daging saudaranya sendiri itu adalah perbuatan yang menjijikkan. Jadi di dalam Quran surat Al-Hujurat sendiri itu kan ada yang namanya menggunjing, menggosip, mencari-cari kesalahan orang lain. Itu semuanya, ketiga hal ini disebut adalah perbuatan-perbuatan yang menjijikkan menurut Islam. Nah, itu bagaimana Islam memandang ghibah itu sendiri. Jadi ini hal yang sangat menjijikkan. Alangkah lebih baiknya kita tidak melakukannya. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir dari Ustazah, apa dampak jika kita melakukan ghibah bagi individu atau orang lain maupun dari orang lain sendiri dan masyarakat? Oke, Mbak Jian. Kesenjangan sosial merusak pertemanan. Kesenjangan sosial atau bisa merusak pertemanan itu sendiri. Ya, karena ghibah itu adalah membicarakan aib saudara kita atau membicarakan aib orang lain. Berarti kan ada orang lain yang merasa tersakiti di sini. Makanya di sini dampak negatif dari ghibah sendiri adalah membuat pertemanan itu sendiri sudah hancur di dalamnya. Nah, itu untuk berikutnya, itu pertanyaan terakhir dari Ustazah. Untuk berikutnya, Ustazah akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok.
yang mana nanti Ustazah meminta kalian untuk menyelesaikan sebuah kasus. Di sini nanti Ustazah akan tampilkan sebuah kasus atau sebuah berita yang akhirnya itu menjadi dampak negatif si hibah itu sendiri. Nah, nanti kalian akan Ustazah berikan soal, kalian selesaikan dan nanti akan kalian presentasikan di depan. Oke, di sini nanti akan Ustazah bagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Di sini Ustazah berikan pilihan, kalian mau memilih sendiri apa Ustazah yang memilihkan? Pilih sendiri. Pilih sendiri. Oke, kalau memang dipilih sendiri silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Akan Ustazah berikan lembar kerja untuk didiskusikan. Digeser aja. Oke, sudah terbagi menjadi 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 anggota. Di sini akan Ustazah bagikan lembar kerja peserta didik. Kalian bisa mengerjakan soal yang ada di dalam LKPD sesuai dengan video yang akan Ustazah tampilkan. Oke ya. Oke, silakan satu kelompok satu, kan? Oke. Sekarang silakan lihat di TV. Di sini akan Ustazah bagikan video sebuah kasus di sekolah yang ini adalah imbas atau dampak negatif dari hibah itu sendiri. Seorang siswa laki-laki dapat menunjuk teman sekelasnya dengan menggunakan sebilah pisau. Aksi tersebut dilakukan oleh siswa laki-laki ini juga kesal dan sakit hati lantaran sering dijadikan sasaran bullying oleh teman sekelasnya itu. Akibat penusukan yang dilakukan siswa tersebut, korban mendapat 2 luka bekas tusukan di lengan sebelah kanan dan 2 luka di perut bagian kanan. Mengutip Tribun.com, insiden siswa laki-laki tusuk teman sekelasnya itu terjadi di Semarang oleh teman-temannya sejak SMP. Hingga saat ia SMA, pelaku masih mengalami hal yang sama. Ujarnya, setelah menjalankan sholat Jumat, pelaku difoto dan diejek oleh korban. Yang ada yang terjadi di dunia persekolahan, di dunia bangku sekolah. Ya, biasanya itu kan karena bullying. Bullying itu terjadi karena didasari dari suatu circle atau suatu kelompok yang dia awalnya itu saling menunjukkan. Misalkan si A dengan si B gosipkan, oh anak itu begini, anak itu begini. Akhirnya ketika dia melakukan, si korban ini melakukan, ketika pelaku ini atau korban bullying ini dia melakukan sesuatu, akhirnya kan ada topik yang bisa dibullyingkan. Nah, ini adalah sebenarnya bibit-bibit dari bullying sebenarnya gibah itu. Oke, selanjutnya. Oke, diskusikan soal-soal di bawah ini dengan kelompoknya masing-masing. 1. Apa hubungannya gibah dengan video bullying yang barusan Ustazah tampilkan? Yang kedua, apa hal utama yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana solusi supaya hal tersebut tidak terulang kembali, apalagi di lingkup kita? Silakan didiskusikan dan silakan buatkan bahan tayang atau video atau PowerPoint yang nanti akan kalian sampaikan di depan ketika presentasi. Oke. Ini ada di atas enggak sih? Nomor 1 ya. Nah, hubungannya gibah sama video, jangan lupa.
bagaimana semuanya sudah selesai atau belum? Di sini Ustazah ingin mendengarkan satu persatu untuk presentasi hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok siapa dulu ini? Satu. Kelompok satu, oke. Kelompok satu silakan maju untuk menjelaskan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, mari semuanya kita dengan presentasi dari kelompok satu. Silakan kelompok satu. Oh, jadi yang pertama soalnya itu apa hubungannya gibah dengan video yang tadi ditampilkan adalah Hubungannya apa? nah, jadi itu kalau misalnya kita gibah di belakang orang itu ya, misalnya gini, aku gibahin Rani sama Bianca. Nah, terus habis itu tiba-tiba tuh Rani dengar kalau misalnya aku tuh gibahin dia sama Bianca, terus habis itu Rani kayak nggak terima gitu loh, Us. Jadi kayak menyebabkan kalau misalnya orang itu tidak terima kalau misalnya orang itu diomongin. Terus akhirnya menimbulkan kesalahpahaman atau kayak kamu ngapain gibahin aku gini-gini, kenapa nggak langsung ngomong di depannya gitu, takutnya kayak orangnya itu marah atau gimana gitu. Terus hubungannya jadi contoh dengan video tadi itu bagaimana? Hubungannya dengan bullying. Nah, kan tadi kan aku bilang kalau misalnya orangnya tuh kayak bakal marah atau nggak terima gitu kan. Nah, kalau misalnya kan kita nggak tahu gimana emosi seseorang gitu. Nah, kalau misalnya emosinya tadi kayak sampai bunuh, itu kan berarti kayak orangnya udah meluap banget kan. Oke, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan dimulai. Jadi ini yang pertanyaan yang kedua itu, apa penyebab utama terjadinya bullying? Nah, menurut kita itu karena adanya suatu kelompok atau circle pertemanan yang membicarakan aib seseorang, sehingga korban yang dibicarakan tersebut dijadikan bahan bullying oleh suatu kelompok tersebut. Dan pada akhirnya si korban sakit hati dan tidak terima jika dijadikan bahan gibah atau bullying. Jadi Oke, sekarang ganti kelompok 3. Silakan Pak, kelompok 3. soalnya tadi bagaimana solusi supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Kalau seperti di video atau bisa terjadi kan bullying gibah itu terjadi di anak-anak masih sekolah kan ya, SMP, SMA, apalagi tadi di video masih SMA, itu masih remaja dan emosinya masih belum stabil. Nah, oleh karena itu pastinya diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak, kayak dari sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar yang bisa mengedukasi tentang apa itu bullying, dampaknya, dan bagaimana itu cara menanganinya. Terus habis itu kita juga harus membangun komunikasi yang baik antara pelaku dan juga korban. Terus habis itu memberikan sanksi yang adil dan juga kerjasama dengan pihak eksternal. Dan dari sisi siswa sendiri, kita tuh harus berani speak up. Misal kita itu ada hal yang tidak nyaman atau mungkin kita dibullying dan ditotong atau dirundung, dan kita juga bertabayun misal. Oke, sebenarnya kalau saya simpulkan, sebenarnya solusinya itu ada 2. Yang pertama itu dimulai dari dirinya sendiri. Ya, yang tadi dijelaskan oleh kelompok kita bahwa kita harus bisa mengontrol emosi. Kita tidak bisa semua masalah diselesaikan dengan emosi. Kita harus pelan-pelan kita meredam emosi kita dulu, kemudian kita bertabayun. Apa itu bertabayun? Mencari kebenaran. Mencari kebenaran atau cross check atau benar nggak sih beritanya itu. Kita harus mencari kebenaran itu tadi. Kemudian yang kedua, ini harus melibatkan berbagai pihak. Gibah itu adalah membicarakan keburukan seseorang, aib seseorang yang memang benar adanya. Sekalipun itu, bahaya dari gibah. Sebenarnya bahaya dari gibah itu yang kita lihat jauh banget, yaitu tadi video. Sampai akhirnya dia mungkin karena dia sudah terlanjur marah, ya. Akhirnya marah itu berkumpul menjadi satu sehingga dia nekat untuk membalas dendam atas perbuatan temannya itu tadi yang menggosip, menggibah, membuli dia. Dia sudah berusaha sabar, tapi tetap masih terus berlanjut. Akhirnya dia balas dendam dengan apa lagi? Menusuk orang yang membuli dia.